Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama aku Nelis Panabila dengan NIM 231091132017 dan teman Aku Nazagira Novesa Wiyandari dengan NIM 23109112200006. Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas apa nih, Gira? Jadi kita mau bahas tentang sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, dan juga fungsi seksualitas. Oke, banyak banget ya yang kita bahas hari ini. Banyaknya. Nah, jadi karena kali ini kita akan bahas 3 topik itu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita kali ini akan bahas mengenai anatominya nih dari sistem reproduksi pria, wanita, dan juga fungsi seksualitasnya. Iya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Mulai, kita mulai dari Pertama, siapa nih yang mau jelasin pertama? siapa ya? Siapa ya? Mulai dari aku dulu deh. Oke. Nah, untuk yang pertama ini organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini ada organ reproduksi eksterna dan juga organ reproduksi interna. Nah, kalau yang eksterna ini ada penis. Penis ini adalah organ kopulasi pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan juga sperma atau cairan semen. Secara struktural, penis ini terdiri dari 3 kolom jaringan erektil, yaitu corpus cavernosum yang berfungsi membantu pada saat ereksi, kemudian juga corpus spongiosum itu berfungsi untuk melindungi saluran ureter, kemudian dan glans penis yang itu adalah ujung dari penis yang berbentuk kerucut dan sensitif terhadap rangsangan seksual. Kemudian selanjutnya Akan aku lanjutkan dengan skrotum. Nah, skrotum itu adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis. Nah, apa sih fungsinya dari skrotum ini? Jadi, skrotum ini berfungsi sebagai pelindung buat testis. Nah, skrotum ini juga membantu menjaga suhu agar testis ini tetap lebih dingin daripada suhu tubuh. Yang penting juga, skrotum ini adalah untuk memproduksi sperma. Nah, skrotum ini terdiri dari lapisan otot polos yang juga disebut sebagai otot dartos. Nah, otot dartos ini membantu dalam pengaturan suhu dengan cara mengkerut atau merelaksasikan skrotum itu sendiri. Oke, karena tadi Gira sampaikan ada organ reproduksi yang eksternal, terus ada juga yang internal. Nah, mungkin aku tambahin dulu yang organ reproduksi internalnya ya. Nah, jadi organ reproduksi internal dari sistem reproduksi pria yang pertama itu adalah testis. Nah, testis ini adalah 2 organ yang berbentuk opal yang terletak di dalam skrotum. Tadi juga dijelaskan sama Gira. Nah, testis ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama itu adalah spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis? Jadi, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, strukturnya ini adalah memiliki struktur yang berliku-liku di dalam testis itu sendiri. Nah, yang kedua, testis ini mempunyai produksi hormon testosteron. Nah, testis ini kan berfungsi sebagai kelenjar endokrin ya. Iya. Yang memproduksi hormon testosteron, dan yang penting banget nih adalah untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria. Contohnya seperti suara berat, terus ada pertumbuhan rambut wajah, dan juga peningkatan massa otot pada pria. Oke, selanjutnya dilanjutkan lagi, Ra. Nah, organ reproduksi interna pada pria itu nggak cuma testis loh, ada juga yang namanya epididymis. Epididymis ini struktur berbentuk tabung panjang yang melingkar di belakang bagian testis. Kemudian fungsinya epididymis ini untuk menyimpan dan berfungsi dalam pematangan sperma. Nah, sperma setelah diproduksi di testis, kemudian akan menuju ke epididymis. Sperma itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk matang di dalam epididymis sebelum siap untuk ejakulasi. Kemudian setelah dari epididymis, sperma akan naik ke vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan vesikula seminalis. Selama ejakulasi, sperma yang matang akan bergerak melalui vas deferens dari epididymis ke uretra, yang kemudian akan dikeluarkan melalui penis. Oke, jadi nggak sampai situ aja loh teman-teman. Sperma itu masih berlanjut tadi kalau disebutkan Gira dari vas deferens, dia lanjut lagi ke vesicula seminalis. Apa sih vesicula seminalis itu? Jadi tapi sperma itu nggak sampai situ aja ya Gira. Karena tadi udah disebutkan Gira kalau sperma itu melanjutkan ke vas deferens, selanjutnya sperma itu lanjut ke vesicula seminalis. Apa sih vesicula seminalis?
Jadi, vesicula seminalis ini adalah dua kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih. Kelenjar ini memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan kental yang kaya akan fruktosa. Nah, cairan kental yang kaya akan fruktosa ini berfungsi juga untuk memberi nutrisi pada sperma dan juga membentuk sebagian besar volume dari cairan semen. Cairan semen ini juga kita kenal sebagai air mani. Selanjutnya adalah prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah organ ini sebesar kacang kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Nah, prostat ini menghasilkan cairan nih yang bersifat alkali, yaitu membantu melindungi sperma dengan menetralkan keasaman lingkungan dari uretra dan juga vagina ini. Nah, cairan prostat ini juga berkontribusi terhadap volume cairan semen. Nah, yang terakhir dari dari organ reproduksi interna pada pria itu ada kelenjar Cowper atau bulbu uretral. Kelenjar ini terletak di bawah prostat dan berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan sisa-sisa urin yang mungkin bersifat asam, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk lewatnya sperma. Nah, kan tadi udah bahas tentang anatominya nih, Nel. Selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Mungkin kita bahas fungsi dan proses fisiologis kali ya? Iya, boleh juga. Nah, untuk fungsi dan proses fisiologisnya pada pria ini ada yang dikenal dengan namanya spermatogenesis. Kamu tahu nggak sih spermatogenesis itu apa? Wah, apa tuh? Gila. Waduh, aku jelasin ya. Ya. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam, tadi kamu udah sebutin nih, tubulus seminiferus. Proses ini dipicu oleh hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari atau dikenal juga sebagai hipofisis yang menghasilkan hormon LH dan FSH. Nah, LH ini merangsang sel Leydig di testis untuk memproduksi testosteron. Sementara FSH bersama testosteron merangsang sel Sertoli di tubulus seminiferus untuk memulai proses spermatogenesis. Nah, proses spermatogenesis ini berlangsung selama sekitar 64 hari dan melibatkan pembelahan mitosis dan meiosis yang menghasilkan spermatid haploid dengan setengah jumlah kromosom. Spermatid ini kemudian mengalami spermiogenesis, di mana mereka berkembang menjadi sperma matang dengan kepala yang mengandung nukleus atau inti sel. Bagian tengah yang kayak mitokondria itu menghasilkan ATP atau energi. Kemudian ekor atau flagel itu untuk motilitas atau penggeraknya. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai ereksi dan ejakulasi. Nah, jadi ereksi itu adalah hasil dari stimulasi seksual yang memicu relaksasi otot-otot pembuluh darah di penis nih. Jadi, ereksi ini memungkinkan darah mengisi ruang-ruang di dalam korpus cavernosum. Nah, peningkatan tekanan darah di dalam penis ini bisa menyebabkan ereksi, teman-teman. Jadi, proses ini dikendalikan juga oleh sistem saraf parasimpatis. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai ejakulasi. Ejakulasi itu adalah pelepasan semen yang mengandung sperma dari uretra keluar tubuh melalui penis. Proses ini dimulai dengan kontraksi vas deferens, lalu vesicula seminalis dan juga prostat yang menggerakkan semen ini ke uretra. Ini juga diikuti oleh kontraksi otot dasar panggul yang cepat dan juga kuat. Nah, kontraksi ini akan mendorong semen keluar dari tubuh. Ejakulasi ini juga dikendalikan oleh sistem saraf simpatis. Selanjutnya kita akan bahas regulasi hormonal ya, Gira ya. Oke, jadi di sistem reproduksi pria itu sangat-sangat dipengaruhi oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak dan juga di testis. Yang tadi juga disebutkan oleh Gira nih teman-teman. Hormon utama yang terlibat itu ada 2. Jadi yang pertama apa tuh, Gira? Yang pertama adalah testosteron. Oke. Dan yang kedua adalah LH. Jadi untuk yang hormon yang pertama yaitu testosteron itu adalah hormon yang diproduksi oleh sel Leydig di testis. Nah, hormon ini bertanggung jawab untuk perkembangan organ reproduksi pria, produksi sperma dan juga karakteristik seksual sekunder. Nah, yang kedua tadi adalah hormon
LH dan juga hormon FSH ternyata ya, yang disebutkan dikira berasal dari hipofisis tadi. Nah, kedua hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior, dan kedua hormon ini sama-sama bekerja untuk merangsang produksi testosteron dan spermatogenesis pada testis. Nah, Oke. kan tadi udah bahas anatominya, udah Betul bahas banget. fisiologisnya juga. Terus tadi udah disebutin juga sama Nelly regulasi hormonalnya. Sekarang kita akan bahas tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi pria. Nah, beberapa gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi pria itu antara lain, yang pertama adalah infertilitas. Infertilitas ini adalah ketidakmampuan pada seorang laki-laki untuk membuahi. Nah, ini dapat disebabkan oleh gangguan spermatogenesisnya, varikokel, gangguan hormon, atau obstruksi pada saluran reproduksi. Kemudian juga disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Penyebabnya bisa psikologis, neurologis, vaskular, atau hormonal. Nah, yang ketiga yaitu prostatitis, yaitu peradangan pada kelenjar prostat yang bisa disebabkan oleh infeksi atau faktor lainnya. Kemudian, kanker prostat, ini pasti udah sering dengar kan? Nah, kanker prostat ini merupakan salah satu kanker yang memang paling umum pada pria, terutama pada pria yang berusia lanjut. Nah, kesimpulannya apa nih jadinya? Jadi dari sistem reproduksi pria yang tadi kami sampaikan, kami mau mengambil kesimpulan nih kalau sistem reproduksi pria ini merupakan sistem yang sangat kompleks dan juga terintegrasi. Nah, sistem reproduksi pria ini pastinya berperan dalam produksi dan juga pengantaran sperma serta produksi hormon testosteron ya teman-teman. Nah, fungsi ini itu sangat-sangat dipengaruhi oleh regulasi hormonal dan juga memerlukan koordinasi yang baik nih antara berbagai organ dan juga struktur yang telah kami sebutkan tadi. Dan memahami anatomi dan juga fungsi fisiologisnya ini sangat penting ya bagi pria khususnya untuk mengenali dan mengelola berbagai kondisi yang dapat mengaruhi kesehatan reproduksi pria. Apalagi tadi udah kami sebutkan ada berbagai gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi pria yang pastinya masih banyak lagi ya, yang bisa kita search di Google. Boleh dicari terlebih lanjut ya. Oke. Untuk selanjutnya kita mau bahas apa nih? Selanjutnya kita bahas apa ya tadi? Mungkin sistem reproduksi wanita ya. Kan tadi udah pria, nah yang sekarang yang wanita. Kalian semua udah tahu kan reproduksi wanita ini adalah salah satu yang paling penting dalam peradaban manusia, begitu. Betul banget. Nah, sistem reproduksi wanita ini adalah mulai dari produksi sel telur, kemudian dia juga pembuahan, perkembangan janin, sampai persalinan. Nah, wanita ini penting banget ya, makanya hormati ibumu, ibumu baru bapakmu ya. Nah, oke, kita back to the line ya. Back to the topic. Bener. Organ reproduksi wanita ini dibagi juga menjadi organ reproduksi eksternal dan internal. Yang pertama, untuk reproduksi eksternalnya itu adalah vulva. Vulva ini istilahnya mencakup semua struktur genitalia eksternal pada wanita. Bagian utama dari vulva itu meliputi mons pubis yang terdiri dari jaringan lemak yang berada di atas tulang kemaluan atau simfisis pubis. Mons pubis biasanya tertutup oleh rambut pubis setelah pubertas. Kemudian yang kedua adalah labia mayora. Ini merupakan dua lipatan kulit yang tebal berisi lemak yang melindungi struktur genitalia yang lebih dalam. Bagian luar dari labia mayora biasanya juga ditutupi oleh rambut tipis, pubis. Kemudian labia minora, dua lipatan kulit tipis yang berada di dalam labia mayora. Labia minora ini mengelilingi lubang vagina dan uretra, kemudian bertemu di bagian anterior untuk membentuk preposium klitoris. Nah, kemudian klitoris. Klitoris ini merupakan organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Dia terletak di bagian anterior vulva, di mana labia minora bertemu. Klitoris memiliki jaringan erektil yang mirip dengan penis nih. Nah, dan juga sangat kaya akan ujung saraf. Yang terakhir yaitu vestibulum, yaitu area yang dikelilingi oleh labia minora, di mana lubang uretra, vagina, dan kelenjar Bartholin terletak. Vestibulum adalah ruang. Bentar, himen ini apa? Bentar bacanya. Himen. Himen kan?
Nah, vestibulum ini adalah ruang masuk ke dalam organ reproduksi internal. Kemudian, himen. Himen ini adalah selaput tipis yang menutupi lubang pada vagina wanita muda yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Himen ini bisa robek karena aktivitas fisik, penggunaan tampon, atau hubungan seksual, meskipun beberapa wanita mungkin lahir tanpa himen. Kemudian, Betul banget. Tadi mau bahas yang tentang penggunaan tampon dan juga lahir tanpa himen itu ya. Iya. Ada di semua wanita itu nggak mesti ada himen ini, teman-teman. Tapi pada umumnya, ya kan, wanita ini mempunyai himen. Ya. Oke, selanjutnya aku mau bahas mengenai kelenjar Bartholin. Apa sih kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin itu, teman-teman, adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi lubang vagina. Nah, kelenjar ini fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang membantu untuk melumasi vagina selama rangsangan seksual. Nah, karena udah nih bahas yang organ reproduksi eksternal, tadi disebutkan kira kalau misalnya sistem reproduksi wanita itu juga mempunyai organ reproduksi internalnya. Betul. Nah, kita akan bahas yang pertama, itu adalah vagina. Nah, vagina ini adalah saluran yang berotot elastis, teman-teman, yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan rahim wanita. Vagina ini memiliki fungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya penis selama hubungan seksual, dan jalan lahir saat persalinan. Wah, banyak banget ya. Itu pasti kayak, wah, itu sangat penting sekali ya teman-teman untuk organ vagina ini. Nah, panjang vagina ini bervariasi antara individu satu dengan individu lainnya. Namun, biasanya berkisar antara 7,5 hingga 10 cm. Nah, vagina ini tentunya memiliki dinding-dinding yang terdiri dari beberapa lapisan untuk melindungi vagina ini sendiri. Yang pertama itu ada epitel. Epitel ini adalah lapisan terluar yang tersusun dari sel-sel epitel berlapis pipih yang tahan terhadap gesekan. Kembali lagi itu kan untuk melindungi vagina pada wanita ya. Yep. Yang kedua adalah lapisan lamina propria. Nah, lapisan ini adalah lapisan jaringan ikat di bawah epitel yang kaya akan pembuluh darah dan juga serabut elastis. Nah, yang terakhir itu adalah lapisan otot. Apa sih lapisan otot itu yang ada di vagina? Jadi, lapisan otot yang ada di vagina ini itu adalah terdiri dari otot polos yang dia itu berfungsi untuk kontraksi dan juga relaksasi dari dinding vagina. Nah, selain itu, organ reproduksi internal pada wanita juga terdapat serviks. Serviks ini adalah bagian paling bawah rahim yang menyempit dan menonjol ke dalam vagina. Jadi, vagina sama serviks ini beda ya teman-teman. Nah, serviks ini berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim dan mengeluarkan lendir yang berubah konsistensinya sepanjang siklus menstruasi untuk memfasilitasi atau menghalangi sperma mencapai rahim. Serviks terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, exocervix dan endocervix. Exocervix ini bagian serviks yang terlihat dari vagina. Nah, exocervix ini dilapisi oleh epitel berlapis pipih. Nah, kemudian untuk endocervix ini merupakan saluran yang menghubungkan exocervix dengan rongga rahim. Endocervix dilapisi oleh epitel kolumnar yang menghasilkan cairan lendir. Kemudian, selanjutnya kita makin naik ke atas, itu terdapat uterus atau rahim. Uterus adalah organ berotot yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio dan janin selama kehamilan. Uterus terletak di tengah panggul, di antara kandung kemih dan rektum. Uterus memiliki bentuk seperti buah pir, terbalik dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu fundus, corpus, dan isthmus. Yang pertama, fundus, bagian atas uterus yang berbentuk seperti kubah, terletak di atas tempat pertemuan saluran tuba dengan rahim. Kemudian, korpus atau badan rahim, bagian utama dari uterus yang menjadi tempat implantasi embrio dan perkembangan janin. Kemudian isthmus adalah bagian yang sempit menghubungkan korpus dengan serviks. Kemudian, dinding uterus ini juga terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Endometrium ini adalah lapisan dalam yang melapisi rongga rahim. Endometrium mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan merupakan tempat implantasi embrio. Lapisan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu stratum basalis
atau lapisan dasar yang permanen, dan juga stratum functionalis, yaitu lapisan yang menebal dan luruh selama menstruasi. Nah, kemudian untuk myometrium, yaitu lapisan tengah yang terdiri dari otot polos. Myometrium ini bertanggung jawab untuk kontraksi selama menstruasi dan persalinan. Yang terakhir yaitu perimetrium, lapisan luar yang merupakan bagian dari peritoneum atau selaput yang melapisi rongga perut. Oke, udah ada 3 organ reproduksi internal ya yang kita bahas. Yang pertama adalah vagina, yang kedua cervix, dan yang ketiga adalah uterus atau rahim. Selanjutnya kita berlanjut nih ke saluran tuba atau tuba Pavlovi. Jadi saluran tuba itu adalah 2 saluran panjang yang tipis dan juga menghubungkan ovarium dengan uterus. Saluran ini berperan penting dalam transportasi oosit atau sel telur dari ovarium ke uterus, serta sebagai tempat pembuahan oleh sperma. Nah, saluran tuba ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah infundibulum, yang kedua adalah ampula, dan yang ketiga adalah isthmus. Nah, yang pertama dulu nih, infundibulum. Infundibulum ini adalah bagian ujung yang berbentuk corong dekat dengan ovarium. Infundibulum ini memiliki fimbriae yang adalah struktur seperti jari yang membantu menangkap oosit setelah ovulasi. Yang kedua tadi adalah ampula. Ampula ini adalah bagian terlebar dari saluran tuba. Ampula ini adalah tempat pembuahan yang biasanya terjadi. Selanjutnya adalah isthmus. Isthmus ini adalah bagian sempit yang menghubungkan ampula dengan uterus. Oke, berlanjut ke nomor 5 yaitu ovarium. Ovarium itu teman-teman adalah 2 organ berbentuk oval yang terletak di kedua sisi uterus. Ovarium ini memiliki 2 fungsi utama nih. Yang pertama adalah oogenesis, yang kedua adalah produksi hormon. Oogenesis di sini adalah proses pembentukan dan juga perkembangan oosit atau sel telur. Ovarium itu mengandung folikel-folikel yang masing-masing berisi 1 oosit. Setiap siklus menstruasi, 1 folikel ini akan berkembang dan melepaskan oosit yang matang melalui proses ovulasi. Nah, yang kedua tadi adalah produksi hormon. Ovarium ini juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan juga mendukung kehamilan pada wanita. Nah, kan kita udah bahas tentang organ reproduksi wanita baik yang eksternal maupun yang internal. Nggak lengkap nggak sih kalau kita nggak bahas tentang siklus menstruasi dan ovulasinya? Iya, benar banget. Itu penting banget ya. Penting banget, apalagi untuk perempuan kan. Kenapa sih bisa menstruasi? Kenapa sih bisa ini? Nah, ini kita jelasin. Nah, siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh wanita yang mempersiapkan sistem reproduksi untuk kehamilan. Siklus ini berlangsung sekitar 28 hari dan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini dimulai pada hari pertama siklus menstruasi, ketika lapisan endometrium yang sudah aku sebutkan tadi atau stratum functionalisnya meluruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Nah, jadi darah yang keluar saat kita menstruasi itu adalah dinding endometrium tersebut. Nah, fase ini biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Kemudian yang kedua adalah fase folikular. Selama fase ini, hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari tadi merangsang perkembangan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang akan memproduksi estrogen yang menyebabkan penebalan endometrium untuk mempersiapkan kemungkinan implantasi embrio. Kemudian selanjutnya adalah ovulasi. Nah, ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14 pada siklus, di mana kadar hormon LH itu meningkat secara tiba-tiba. Nah, peningkatan itu akhirnya menyebabkan folikel yang matang itu melepaskan oosit ke saluran tuba. Oosit ini dapat dibuahi oleh sperma dalam kurun waktu 12-24 jam setelah ovulasi. Nah, yang keempat atau yang terakhir nih, itu adalah fase luteal. Nah, setelah terjadinya ovulasi, folikel yang telah melepaskan oosit ini akan berubah menjadi korpus luteum, yang korpus luteum ini akan menghasilkan progesteron. Nah, progesteron itu berfungsi untuk mempertahankan endometrium agar tetap tebal dan juga siap untuk implantasi embrio. Jika pembuahan ini tidak terjadi, maka korpus luteum itu akan mengalami degenerasi, teman-teman. Jadi kadar progesteron menurun dan endometrium kembali meluruh, memulai siklus menstruasi yang baru. gitu tuh. Benar banget.
tadi kan udah nih siklus menstruasi. Menstruasi itu kan kalau misalnya wanita tidak dibuahi ya. Benar. Nah, kalau dia terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Kehamilan. Kemudian akan terjadi Persalinan. persalinan. Nah, jika oosit yang dilepaskan selama ovulasi yang sudah dijelaskan Nelly tadi dibuahi oleh sperma, maka zigot akan terbentuk dan melakukan perjalanan ke uterus, kemudian menempel pada dinding endometrium. Selama proses ini disebut juga dengan implantasi. Nah, setelah implantasi, embrio mulai berkembang dan hormon-hormon kehamilan seperti HCG diproduksi untuk menjaga korpus luteum dan memastikan produksi progesteron terus berlanjut, sehingga endometrium tetap mendukung perkembangan janin. Selama kehamilan, uterus akan mengalami banyak perubahan termasuk peningkatan ukuran dan peningkatan aliran darah untuk mendukung pertumbuhan janin. Kehamilan berlangsung sekitar 40 minggu atau 9 bulan dan berakhir dengan persalinan, di mana kontraksi miometrium yang kuat akan mendorong janin keluar dari uterus melalui vagina. Wah, itu kayak dari tadi yang kita bahas pada wanita ini sangat kompleks, sangat kayak wah ini bahasanya juga susah-susah, terus kayak apa yang diproseskan pada sistem reproduksi wanita itu juga sangat luar biasa ya, Gira. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Jadi karena tadi kita di reproduksi pria kita ada menyebutkan tentang gangguan dan juga penyakit pada sistem reproduksi wanita, pada wanita juga pastinya ada ya sistem yang terganggu, itu yang akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit. Betul. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa gangguan umum nih yang mempengaruhi sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu adalah sindrom ovarium polikistik atau PCOS. PCOS ini adalah gangguan hormonal yang menyebabkan ovarium itu memproduksi jumlah hormon androgen atau hormon pria yang lebih tinggi dari normalnya. Ini dapat mengganggu perkembangan dan juga pelepasan oosit selama ovulasi. Nah, gejala dari PCOS ini bisa meliputi menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih atau hirsutisme, jerawat, dan juga kista pada ovarium. PCOS ini juga dapat menyebabkan infertilitas. Jadi, kalau misalnya kita ada merasakan gejala-gejala ini, lebih baik kita menghubungi dokter ya untuk mencekkan lagi. Yang kedua adalah endometriosis. Endometriosis itu terjadi ketika jaringan yang mirip dengan endometrium atau lapisan dalam rahim tumbuh di luar rahim, seperti di ovarium, di saluran tuba, dan jaringan panggul lainnya. Jaringan ini tetap berfungsi sebagai jaringan endometrium normal, menebal dan juga pecah dan berdarah nih guys setiap siklus menstruasi kita, sehingga itu menyebabkan kita merasakan nyeri, peradangan, dan juga pembentukan jaringan parut. Nah, gejala ini pastinya meliputi nyeri panggul yang parah banget, menstruasi yang berat, dan juga bisa menyebabkan infertilitas. Wah, bahaya banget ya. Berarti emang harus kita jaga begitu ya, dan juga kita harus rutin untuk periksa. Kemudian untuk melanjutkan yang udah dijelaskan oleh Nelly tadi, di sini ada fibroid rahim. Fibroid ini adalah tumor jinak yang berkembang di dalam atau di sekitar rahim. Meskipun tidak bersifat kanker, fibroid dapat menyebabkan berbagai gejala seperti menstruasi yang berat dan berkepanjangan, juga nyeri panggul, sering buang air kecil, dan kadang-kadang masalah kesuburan atau komplikasi selama kehamilan. Kemudian ada infeksi menular seksual atau IMS, seperti chlamydia, gonore, herpes genital, itu dapat memengaruhi sistem reproduksi wanita. Kemudian menyebabkan gejala seperti keputihan yang abnormal, nyeri saat buang air kecil, dan juga nyeri pada panggul. Jika tidak diobati nih, IMS dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit radang pada panggul, yaitu PID, yang dapat merusak saluran tuba dan menyebabkan infertilitas. Kemudian juga ada penyakit radang panggul atau PID. PID ini yang sudah aku sebutkan tadi, itu adalah infeksi pada organ reproduksi wanita yang disebabkan oleh bakteri yang menyebar dari vagina atau serviks menuju uterus, saluran tuba, kemudian ke ovarium. PID ini seringkali disebabkan oleh IMS yang tidak diobati dan dapat menyebabkan nyeri panggul yang kronis, kehamilan ektopik atau di luar dari uterus itu sendiri, dan infertilitas. Wah, selanjutnya nih aku lanjutkan adalah kanker reproduksi.
Nah, beberapa jenis kanker yang dapat mempengaruhi sistem reproduksi wanita yang mungkin banyak orang ketahui juga itu termasuk kanker serviks, kanker ovarium, kanker rahim atau kanker endometrium, dan juga kanker vagina. Nah, setiap jenis kanker ini pastinya memiliki gejala dan resiko yang berbeda-beda, tetapi umumnya pasti akan melibatkan perubahan menstruasi, pendarahan yang abnormal, nyeri panggul, dan juga penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan kenapa. Selanjutnya adalah prolaps uterus. Prolaps uterus itu terjadi ketika otot-otot panggul yang menopang uterus itu melemah, sehingga menyebabkan uterus turun ke dalam atau menonjol keluar dari vagina. Ini sering banget terjadi pada wanita yang telah mengalami persalinan normal atau yang mengalami penurunan kadar estrogen setelah menopause. Gejalanya itu termasuk perasaan berat atau tekanan pada area pinggul, inkontinensia urin, dan ketidaknyamanan saat berhubungan seksual. Nah, kemudian yang kedelapan, menopause dan gangguan terkait. Kalian udah tahu kan wanita itu bisa mengalami menopause. Nah, menopause ini adalah masa di mana siklus menstruasi pada wanita itu berhenti. Biasanya terjadi antara usia 45 sampai 55 tahun. Menopause ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti hot flashes, berkeringat di malam hari, kemudian perubahan suasana hati, kekeringan di vagina, dan penurunan libido. Kondisi ini juga meningkatkan risiko osteoporosis dan penyakit jantung. Kemudian, kista ovarium. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di kista ovarium. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam atau di luar ovarium. Sebagian besar kista ovarium tidak berbahaya dan tidak menimbulkan gejala, tapi beberapa kista dapat menyebabkan nyeri panggul, menstruasi yang tidak teratur, kemudian komplikasi seperti pecahnya kista atau torsi ovarium. Betul banget. Selanjutnya yang ke-10 nih. Yang ke-10 adalah vaginitis. Vaginitis ini teman-teman adalah peradangan pada vagina yang dapat disebabkan oleh infeksi berupa bakteri, jamur maupun virus, iritasi atau perubahan keseimbangan hormon. Gejalanya ini meliputi keputihan abnormal, gatal, kemarahan, dan rasa terbakar saat buang air kecil atau saat berhubungan seksual. Yang terakhir nih adalah inferno atau infertilitas. Infertilitas wanita ini tadi banyak ya penyakit yang bisa menyebabkan infertilitas wanita pada akhirnya itu jadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor teman-teman, termasuk gangguan pada ovulasi seperti yang tadi kami sebutkan PCOS atau kerusakan saluran tuba atau PID atau endometriosis, masalah rahim seperti fibroid atau polip, dan juga faktor usia. Infertilitas ini adalah ketidakmampuan untuk hamil setelah 1 tahun mencoba tanpa kontrasepsi. Jadi masing-masing gangguan ini pastinya memerlukan diagnosis dan juga penanganan medis yang tepat tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan dari penyakit ini. Perawatan yang dapat bervariasi dari pengobatan medis dan juga terapi hormonal hingga prosedur bedah. Fungsi seksualitas pada pria dan wanita ini secara anatomi pastinya melibatkan beberapa organ dan struktur yang saling berkaitan ya, Gira? Yap, betul sekali. Betul. Jadi fungsi ini meliputi reproduksi, tentunya ada kepuasan seksual, dan juga beberapa aspek psikologi serta sosial yang terkait dengan identitas, gender, dan juga seksualitas. Ngomongin tentang fungsi seksualitas, di sini juga ada hubungan antara fungsi seksualitas dan reproduksi. Nah, pada pria, fungsi utama dari sistem reproduksi adalah seksualitas, menghasilkan dan mengirimkan sperma untuk membuahi sel telur wanita. Proses ini melibatkan ereksi, ejakulasi, dan transportasi sperma melalui penis. Kemudian pada wanita, fungsi seksualitas lebih berfokus pada penerimaan sperma, pembuahan, dan dukungan terhadap perkembangan janin. Hal ini melibatkan proses ovulasi, penerimaan sperma melalui vagina, dan penanaman serta perkembangan zigot di dalam uterus. Oke, karena tadi kita membahas mengenai hubungan antara fungsi seksualitas dan juga reproduksi ya, Gira. Tentunya ada kepuasan seksual dan juga orgasme antara pria dan juga wanita. Nah, baik pria maupun wanita itu memiliki kemampuan untuk mencapai orgasme yang merupakan puncak dari stimulasi seksual dan seringkali diikuti oleh perasaan relaksasi dan kepuasan. Orgasme pada pria ini biasanya diikuti oleh ejakulasi, sementara pada wanita orgasme ini dapat terjadi tanpa hubungan langsung dengan pembuahan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang psikologis dan sosial.
Seksualitas pada pria dan wanita ini pastinya akan melibatkan aspek psikologis dan juga sosial yang sangat-sangat penting. Dorongan seksualitas, identitas gender, peran sosial dan juga hubungan emosional itu semuanya dapat mempengaruhi bagaimana fungsi anatomi ini diintegrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, cukup kompleks juga ya Iya, pembahasannya. tentunya. Apalagi kayak di pria kompleks, di wanita Iya. juga kompleks, dan ini nanti akan bertemu nih untuk pembuahan ya, ovulasi, untuk terjadinya kehamilan dan juga persalinan. Tuh. Nah, jadi kayak dari semua yang kita bahas tadi, pasti teman-teman kayak mau cari-cari lebih lanjut kan ya mengenai apa itu ejakulasi mungkin, atau apa itu tubulus seminiferus. Iya, bagaimana prosesnya si spermatogenesis tadi, Iya, betul gimana banget. tentang pembuahan itu sendiri, ya kan? Iya, betul. Karena yang mengetahui tentang sistem reproduksi pria dan wanita itu bukan hanya mahasiswa kedokteran aja. Yang penting kita semua, apalagi sesuai dengan gender kita, itu mengetahui nih gimana yang normalnya sistem reproduksi kita berfungsi. Terus kalau ada gejala-gejala ini itu artinya penyakit apa, untuk konsultasi ke dokter dan juga penanganan medis ya. Jadi kita benar-benar harus memahami diri kita sendiri dan juga memahami nih gimana sistem reproduksi pria dan wanita ini bekerja. Betul Gira? Betul sekali. Betul banget. Jadi mungkin sekian dulu ya pembahasan dari kita. Untuk lebih lanjut teman-teman bisa nih sambil search Cari-cari. ya anatominya gimana, fisiologisnya gimana. Pasti banyak banget di Google dan cari yang trusted ya teman-teman. Iya, pokoknya Betul. jangan yang dari blog-blog yang tidak terpercaya Ya, ya. tidak terpercaya, betul banget. Cari jurnal-jurnal kesehatan yang udah ada penelitiannya ya. Betul banget. Betul. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada salah perkataan maupun perbuatan dari Atau penjelasan kita yang salah. seluruh penjelasan kami. Kami pamit undur diri. Aku Nelly Syifa Nabila dan Aku Nazwa Gira Novesa Wiyandari. mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Thanks sudah for menonton. watching. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye.